Crane menggunakan harus diperiksa apanya pembuat crane itu sendiri, manufacturer, ya pembatasan ya pengoperasian batasan yang usianya mungkin lebih rendah dari angka-angka tadi ini, ya misalnya handling loads dengan lead ukuran area juga. So, kalau bebannya besar juga, ya itu dorongan angin itu sudah menambah beban lagi gitu. Banyak terjungkal jadinya keren. Jangan dibayangkan angin itu tidak sembarangan ya. Penting kita paham. Sekarang kita lihat menetapkan center gravity. Ya, bentuk barang yang mau diangkat seperti ini, maka harus dihitung. Kalau kalian tahu jenis bahan ini, barang ini kan, maka dengan panjangnya sekian, diameternya ini D2, jarak ini center gravity-nya bisa jatuhnya di sini. Tapi prosedur untuk mencarinya juga boleh. Caranya yaitu diangkat ya dengan jarak yang sedikit dari tanah dulu ya. Di mana yang berat nanti digeser atau digunakan kamlong atau lever. Itu biasa dan saya sudah ya kalau enggak dibilang puluhan mungkin sudah belasan kali saya ngerjakan itu. Pelatihan. Ya jadi saya ingat waktu saya mengajar di Brunei ya, itu ada prosedurnya saya mengajar. Jadi saya mengajar itu lebih banyak saya belajar juga ya. Jadi itu untungnya kita kalau mengajar ya, bersamaan juga kita tuh belajar. Saya langsung belajar apa? Bagaimana mengangkat barang ya, menggantikan kalau dia masuk dalam satu bagian yang ada penghalangnya, tentu terhalang oleh apa namanya ini oleh tali sling dari wire rope. Bagaimana memindahkan? Sebab barangnya tidak boleh diturunkan. Dia tinggi lagi dari atas tanah. Menggunakan kamlong atau menggunakan lever, ya, hoist lever. Dipindahkan bebannya itu sehingga nyaman pelaksanaannya. Itu ada prakteknya, ya, ada praktek ya. Ditaruh di Indonesia, nggak tahu mungkin ada ya, tapi kan saya nggak bisa lihat semua, tapi sebagian. Tapi minimal seorang lifting engineer bisa merancang tanpa pelatihan di perusahaannya. Jadi beban ini masuk ke dalam bagian konstruksi, bisa dipindahkan sling yang sedang tergantung gitu. Jadi apa namanya ini membutuhkan keseriusan dalam. Saya tidak bisa ditaruh di bawah bebannya, tapi dia masih tetap tergantung, tapi mau di swing terhalang oleh frame bagian apa, maka dipindahkan. Itu saya beberapa kali, tidak bisa dibilang sering juga, tapi beberapa kali saya sudah melakukan pelatihan itu di Balikpapan. Karena itu sudah, yang penting kita sudah tahu caranya dan kita praktekkan bagi orang yang apa training yang ikut ya bisa mencobanya. Dan itu bagian dari lifting engineer merancang itu. Jadi kalau dibataskan kita bisa hitung. Kemarin kita udah bicarakan juga berat dari material ya, besi kah, batu kah, apapun, minyak semua ya. Itu sudah bagian dari yang harus dikuasai ya. Bagaimana standar-standar berat yang kita dalam material kan udah saya kirim kemarin. Kalau itu sudah tugas kita harus dikuasai. Jadi center gravity-nya bisa diketahui. Ya dengan mengetahui diameternya, dengan mengetahui panjangnya, dengan mengetahui bahannya, ya kita tahu bahannya itu beratnya itu berapa kan sudah ada batas tahuannya gitu kan. Maka kan kita bisa tahu di mana center gravity dari benda tersebut. Ya ini ya, 10 ton. Atau bisa juga menggunakan wire shop yang pendek atau yang bisa di setel yang ada adjustable-nya. Ya, ini yang panjang. Maka dapatlah center gravity. Karena dalam kasus-kasus tertentu kita membutuhkan level dari barang yang kita angkat. Harus level dia untuk dipasang misalnya. Pak, itu sering kita lakukan di lapangan. Ya ini juga balance center gravity.
Ya, kita tentu mengetahui bahannya. Berat bahan juga udah ada kita kan. Ini center gravity-nya untuk memastikan. Ya, misalnya dua. Pokoknya bisa kita lihat bentuk dari barang yang kita angkat. Macam ini contohnya. Kalau ini diangkat, ya, ini hook tidak di atas center gravity, maka dia akan miring dia. Miring, ya, dari center gravity pada lift. Maka kita lihat center gravity-nya kan harusnya di sini kan, di center gravity. Ini lambang dari center gravity nih. Boleh gini, nih. Maka digunakanlah stable hook above center gravity nih. Dibuat begini caranya. Hingga dia bisa lurus. Kita tidak bisa praktekkan kalau misalnya beberapa kali udah dipraktekkan langsung. Kadang-kadang kita menggunakan kamlong atau lever untuk meratakannya. Ah, ini juga seorang rigger, ya, dia harus menguasai bentuk simpul, apa istilah bahasa Indonesia, simpul atau ikatan ya. Kita di Indonesia ini mungkin saya tidak tahu, cuma yang kita kenal cuma ikatan mati, ikatan longgar. Itu aja, dua atau tiga aja. Tapi kalau Jerman punya jenis ikatannya 42 kalau nggak salah saya. Ya, 42. Kalau ini kan 10 cuma. Jenis menyambung tagline itu apa? Tali. Cara menyambung, cara mengikat, cara menggunakannya. Ini waktu saya ngajar orang Timur Leste ini dipraktekkan ini, karena ini sudah di bahan pelatihan, ya. Semuanya harus mampu bagaimana membuat ikatan, ya, mengikatnya cepat dan melepasnya juga cepat. Ikatannya juga tidak mudah lepas, gitu. Di tempat pelatihan saya waktu saya di TIS ini ada nih contohnya, taruh di dinding, ya, contoh dari ikatan-ikatan ini pelatihan orang-orang yang lifting, pada lifting. Jadi dari Manila rope, ya, polyester bisa, polyester itu yang plastik, Manila ini yang tali Manila ya, ada yang dari nilon, ada yang dari Kevlar. Crane cradle, ini crane cradle istilahnya yang hijau nih, biru nih, karena mengangkat orang bisa juga ya, jenisnya karena sudah didesain seperti itu. Lifting plan ya mencari center gravity tengah. Ini kemarin sudah dibaca, sudah lihat ya, lifting plans. Yang nomor satu ini panjang boom, ya, ini panjang boom. Satu nomor dua, ya, sudut dari pengangkatan boom, ya, di nomor dua sudutnya besar. Yang ketiga radius pengangkatan. Yang ketiga radius pengangkatan, di jarak ini sampai ke sumber ini, ketempuan radiusnya. Yang keempat safe walking load, ya, safe walking load itu beban aman waktu pengangkatan, ya. Jadi bagaimana yang pengangkatannya ini aman. Ini nomor 4. Ya, sudah ada terbaca di digital load indikator ini. Baca yang keempat, ya. Yang kelima radius pada tempat waktu diturunkan. Ya, radius. Berarti 5. Ya, ini 5, ini radiusnya. Ini radius. Ini sudah terbaca juga di digital load indikator.
5. Yang keenam, boom angle, waktu menurunkan. Ya, jadi ada pick up, ada yang set down. Pick up naik dan set down menurunkan. Bahasa Inggrisnya. Ya, boom angle 6. Kalau 7, safe walking load pada set down. Ya, safe walking load waktu dia diturunkan. Di sini akan terbaca. Yang kedelapan, maksimum lift height pada posisi menurunkan. 8 ini. Ini bisa dikaji, bisa dilihat di load indikator ini, digital load indikator ini. Ini rated capacity indikator namanya. Rated capacity indikator, load chart. Jadi operator harus dilatih untuk menggunakan ini. Sudah tentu dia harus tahu ya, tidak bisa tidak. Oh, ini kan operator cabin load indikator. Jadi seorang operator, ini kabinnya sudah ada load indikator di sini yang lengkap. Ya, pengoperasiannya dari kren tersebut. Dan pakai AC. Jadi seperti tadi dibilang, job description dari seorang lifting engineer. Jadi job description apa namanya? Maksudnya bahasa Indonesia-nya uraian kerja, tanggung jawab kerja dari lifting engineer, termasuk menguasai otomotif listrik, termasuk hidrolik. Ya, nanti kita bahas juga sedikit nanti. Jadi istilah rated capacity, ya kapasitas, batasan kapasitas ditetapkan sebagai maksimum working load permitted. Jadi sama dengan working load WLL yang diizinkan oleh perusahaan. Jadi semua itu harus bersandarkan, harus mengacu kepada manufacturer atau pabrik pembuat, ya, dengan pada kondisi-kondisi kerja yang khusus, seperti kondisi kerja semacam termasuk specific communication dari faktor-faktor yang uh, lingkungan konfigurasi atau bagaimana konfigurasi dari alat tersebut dari kren, radiusnya dan boom, panjang boom dan parameter-parameter yang lain. Seperti ini sudah tergambar ya, bagaimana dia swingnya, bagaimana panjang ini boom, sudutnya, semua itu sudah lengkap ya, dan diketahui dari kren. Ini juga misalnya radius sea walking load ya, satu nih usia. Kita nggak bisa praktek kan karena alatnya nggak, ya sudah nggak mungkin ya. So offline ini dibutuhkan di kayak online training seperti ini ya, dibutuhkan imajinasi dari saudara-saudara dan berusaha terus meningkatkan dan menguasai ini. Karena tidak ada lagi yang lain. Karena ini tantangannya adalah kecelakaan kayak begini yang harus kita familiar, harus biasa dan terbiasa. Ini digital, grand load chart dan scale ya, bandingan. Ini standar eyeball balance weight ya, untuk pengimbang, beban pengimbang. Ini side view ini. Bentuknya, ini displaynya bisa kelihatan angka-angkanya di sini. Load cell, kabel, dan ini sudah load cell.
Ini kemarin sudah kita lihat ini ya. Ini untuk memastikan, ini kasarnya seseorang dan kita harus terbiasa bahwa safety marginnya ada nggak? Ini safety margin ini nilai keselamatannya itu berapa persen? Kemarin sudah dibicarakan juga ya. Ini sebagai counterweight 10 ton misalnya. Satu pengangkatan dengan radius 7 meter, ya 1 ton ini, terasanya bebannya menjadi 7 ton. Counterweight 10 ton. Jadi sebagai safety marginnya cuma tinggal 30% lagi. 30% saja. Itu maksudnya di sini. Ya. Ini kita harus sadar ini. Apalagi sebagai lifting engineer, orang-orang yang bekerja di sini juga harus kita jelaskan keseimbangan, istilahnya kan lebih mudahnya gitu. Sudah itu dalam bentuk radius sudah memanjang jadi 9 meter otomatis, sedangkan counterweight akan tetap dia posisinya, tidak akan berubah dia, akan tetap dia 10 ton. Jadi karena radiusnya sudah panjang karena boomnya diturunkan, ya maka otomatis dia menjadi 9 ton berat yang dirasakannya. Ya ujung-ujungnya kan bisa seimbang. Kalau seimbang ya sudah percuma, bisa terjadi terjungkal, nggak bisa tidak. Dan itu sering terjadi, ya benar sering terjadi. Saya ngalamin aja, ya minimal saya menyaksikan sendiri juga. Ya ingat tuh waktu di Tarakan di tahun 72, 73 sampai 74 itu, kita membongkar pakai boom, pakai kren dari ponton di laut, apa di dia sungai ya apa berhubungan dengan laut, itu sudah terbiasa, kemungkinan-kemungkinan akan terjadi itu sudah menjadi bagian pekerjaan. Ini load rating ya. Sebenarnya kalau kita serius melihat ini, apalagi kita ada itu, maka saya waktu awal pertama diperkenalkan oleh host ya, admin, siapa nama surat pendidikan apa semua. Jadi pendidikan sudah jelas sebagai lifting engineer minimal ya harus diploma karena perlu hitung-hitungan. Kalau perlu ya tekniknya. Nah di sini ya. Maka kita harus biasakan ini. Ini kekuatan secara struktural, rating dan chart menunjukkan yang di gambaran asterik ini ya. Kayak ini nih ya. Ini. Ini kalau ini boom length 27 kaki, 34 kaki dengan sudut 6. Ya sudutnya tetap 6 derajat ini ya, sudutnya tetap 6 tapi dia lebih panjang. Boomnya memanjang dari 67 kaki sampai 70 kaki. Otomatis kalau biarpun sudutnya tetap ya, dia memanjang boomnya, otomatis radiusnya menjadi kecil dan berarti safety marginnya juga menjadi kecil, itu maksudnya. Jadi safety margin itu yang dibolehkan ya, berapa persen itu di manual ditulis. Jadi kalau safety margin itu jangan itu dengan tidak memikirkan apa angin lagi, angin itu sangat berbahaya. Jadi kalau sudah panjangnya sampai 70 kaki, kemampuannya sudah menurun. Ya, kemampuan daya angkatnya itu sudah turun. Ya, merah inilah sudah zona yang berbahaya sudah sampai sini. Jadi dengan melihat apa ini load chart, load rating ini dalam pound ya LBS ini dengan outrigger extended, outriggernya terpasang. Outrigger juga terpasang dengan landing mat. Jadi landing mat itu landasan lebih kuat lagi kan. Ini kemarin sudah dibicarakan perubahan radius yang membuat sering terjungkal atau terbalik. Ini dari 3 ton jadi apa
radius radius terhadap tumpuan ya. Ini ingat kita jangan sampai terlupa. Tumpuan itu yang penting sebenarnya. Ya, tumpuan. Ya kalau tumpuan dengan radius berubah, radius akan membuat berubahnya itu maka itu akan menjadi permasalahan. Ya, sebab itulah jaraknya dari tumpu itu ya, tumpu ini, tumpuan ini. Ya, tumpuan ini kan outriggernya kan sebagai tumpuan di sini nih. Ini. Kalau ini tumpuannya ke sini. Jadi bisa kalau lebih panjang radiusnya itu maka dia akan lemah kemampuannya sudah ringan gitu. Di lifting plans. Jadi perencanaan pengangkatan lifting plan. Di sini dibutuhkan lifting engineer. Ya, lifting engineer itu dengan catatan bahwa mereka bekerja dulu di mejanya masing-masing ya atau berkelompok ya. Ya saya waktu di Swiber Frame yang 2.500 ton di Singapura itu ada 5 orang kalau salah saya lifting engineer-nya. Karena yang diangkat tuh kapasitasnya 2.500 ton, nggak main-main. Ya tapi ya tetap kita bisa berpedoman ke ini ya wire rope sling kapasitasnya misalnya 619 dan 637. Kemarin kita udah bicara ya jangan sampai lupa itu konstruksi dari wire rope. 6 itu adalah berupa strand, 19 itu adalah wire rope-nya ya. Wire rope-nya apa namanya itu kawatnya itu. Dari satu strand itu ada 19. Ada yang halus jadinya tapi ukurannya sama bisa. Strandnya juga 6 tapi 37 lembar wire rope-nya 37 lembar. Jadi dia halus dia. Ya. Ini termasuk improve plow steel ya. Independent wire rope core safety factor atau desain faktornya bersama kalau di pabrik atau di manufacturer diistilahkan 5 apa nih desain faktor bukan safety factor. P5:1 ya. Independent wire rope core. Ini dengan ukuran bisa pakai mili, bisa pakai inci. Mili ini adalah metrik, sedangkan inci ini adalah imperial. Karena dua 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 bentuk ukuran ini ya tetap dipakai menggunakan sekelnya. Sekelnya juga dibandingkan dengan beban vertikal ya ukuran. Kita udah lihat juga sekel kemarin ya udah paham kita gimana ukuran. Kalau dibilang sekel size berarti pinnya ya sekel size 7/16 misalnya ya 7/16 1 inci. Jadi kalau per ini pakai inci, tapi kalau mili dia nggak pakai inci. Ini pahamin aja ya kalau kalau pakai per 3/8 inci. 7/16 inci sama dengan 10 mili. Ya, 3/8. Ini scale size 7/16 berarti pinnya ya. Pinnya kita udah tahu. Ini vertikal single leg. Kalau pemasangan pakai choker, bagaimana dia akan berubah. Safe walking load-nya atau kemampuannya itu jadi berubah. Kilogram atau dari LBS. Ya, kilogram ini biasanya 2 kali dari LBS. Lebih kurang ya. Kalau 2 kaki gini nih. Jadi kita harus berpedoman kepada chart ini. Ya, wear sensor ini. Semua operator keren. Malahan ada operator itu ditaruhnya di dalam kabinnya, cat seperti ini. Benar-benar dilihat apakah diameter dari wire rope. Kita udah tahu cara mengukur wire rope-nya, ya diameternya, apa jenis wire rope-nya, maka disesuaikan cara pengikatannya seperti ini. Kalau dipakai seperti ini, pakai seperti ini, ya dengan sudut 90, sudut 120 ini sudah dilarang. Kalau di Brunei ditulis ini besar-besar kan, ini dianggap apa pelanggaran serius.
Bagaimana caranya untuk kalau misalnya sling cuma ada yang pendek, yang panjangnya cuma 2 meter. Karena ini tidak ada lagi caranya kalau terpasang dia menjadi 120. Ya, panjang sling yang ada di gudang cuma 2 meter panjangnya. Tapi mungkin ada di gudang itu sekitar 10 buah sling 2 meter. Paksa gimana nih kalau dipakai di sini nggak bisa. Ada caranya. Dipakai 4 sling.